Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku pejuang hijrah yang dirahmati Allah. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Klinik Riba Kota Bekasi mengadakan kajian dengan mengundang Ustadz Berry Al-Maki sebagai pembicara. Pada kesempatan tersebut, Ustadz Berry memberikan motivasi kepada anggota Klinik Riba yang hadir untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya dengan petunjuk Al-Quran, kita dapat menjawab semua persoalan kehidupan. Ada dua pertanyaan yang disampaikan pada acara tersebut. Dan saya sangat perlu menyajikan dalam video Hapus Riba hari ini. Sangat perlu, kenapa Bapak Ibu? Karena dua pertanyaan itu terus sangat sesuai dengan tema-tema video di channel kita ini, yaitu tema solusi hutang riba. Apa dua pertanyaan itu Bapak Ibu? Pertanyaan pertama, bagaimana bersikap sabar dan ikhlas menghadapi cobaan hidup? Pertanyaan kedua, bagaimana menguatkan iman pasca hijrah? Karena kita tahu cobaan, masalah datang terus silih berganti dan kita tidak mau kembali lagi pada dosa masa lalu. Kedua pertanyaan tersebut dijawab tuntas oleh Ustadz Berry. Beliau menjawabnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mau tahu apa jawabannya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Maka siap-siap. Ku kasih memang semua harta, siap-siap ku siksa kau, kata Allah. Kalau memang masih berani makan seperti itu. Itu peringatan dari Quran. Bukan kata saya ya, kata Al-Quran. Kalau terima silakan, kalau tak terima, Al-Quran tak terima. Jadi saya cuma bukakan ayat. Saya datang ke sini hanya membukakan ayat-ayat saja. Bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah datangnya dari Quran, jangan ragu sedikit pun, hantam aja. Kalau memang Allah perintahkan, kita jalankan. Ya, ketika Allah buat kita susah, ketika kita menjalankan Al-Quran, protes sama Allah. Ya Allah, Engkau yang perintahkan, kenapa hidupku makin susah? Padahal aku sedang taat dan menjalankan perintahmu, ya Allah, ganti rezekinya. Minta sama Allah. Allah yang perintahkan, kita yang jalankan. Tak mungkin Allah telantarkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Salam. Reza. Ya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur telah hadir di sini dengan orang-orang yang Masya Allah. Sekali lagi makasih Ustaz Bahar dan Pak Lutfi untuk kesempatan ini. Barakallah. Pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Bagaimana seseorang dapat sabar dan ikhlas dengan menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan cobaan ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155. Nah, bisa Ibu bacakan ayatnya? Artinya? Artinya aja. Jiwa dan buah-buahan, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan pasti ketika kita mulai hijrah, dulunya kita melakukan ini dan kita mulai hijrah, Allah berjanji di dalam Al-Quran pasti akan kami uji dulu. Kita diuji untuk apa? Untuk naik kelas, ya, untuk naik derajat. Dan Allah menguji kita apakah benar-benar beriman atau tidak. Itu nanti di surah ke-29 ayat kedua. Dengan ujian apa? Yang pertama sedikit ketakutan. Allah pasti menguji kita buat ketakutan. Ya dulunya ketika kita ninggalkan riba, kita ninggalkan kerjaan, kita ninggalkan bisnis yang lain-lain, Allah pasti kasih ketakutan dulu. Nanti kalau saya ninggalkan ini mau kerja apa? Nanti kalau saya ini mau apa? Pasti ditakutkan itu. Ya, terus dibuat sedikit kelaparan. Orang pasti diuji dengan kelaparan. Yang dulunya bisa makan enak, mulai dari hijrah pasti akan kelaparan. Tidak makan kayak dulu lagi. Terus diuji dengan apa? Kekurangan harta. Pasti. Orang yang hijrah pasti dibuat Allah kekurangan harta dulu, pasti diuji. Terus kekurangan apa lagi? Kekurangan jiwa, sakit-sakitan, atau kekurangan teman, dijauhi teman-teman, itu pasti. Ya, dan kekurangan buah-buahan, buah-buahan itu panen, omset menurun, profit menurun dan lain pasti menurun. Tidak kayak dulu lagi. Itu pasti. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Dan kabar gembira buat orang-orang yang tetap bertahan. Sabar itu bertahan. Bertahan dari apa yang kita inginkan dan bertahan dari apa yang tidak kita inginkan datang ke dalam kita. Harus sabar.
Sampai kapan? Sampai ketemu kabar gembiranya. Harus sabar. Buka di surah ketiga, surah Al-Imran ayat ke-200, sebelah kiri paling bawah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar. Setelah sabar kita ngapain? Wasabiru, sabar lagi. Terus setelah sabar, warabitu, ikat lagi sabarnya. Kuatkan lagi sabarnya. Wattaqullah, dan tetap bertakwa sama Allah, la'allakum tuflihun, maka engkau akan menang, maka engkau akan sukses, maka engkau akan bahagia. Jadi sabar, sabar, dan sabar, tidak ada batasnya. Setelah sabar ngapain? Sabar lagi. Setelah sabar ngapain? Sabar lagi. Sampai kapan? Sampai ketemu kabar gembira. Artinya selesai. Lah, kita pakai riba 10 tahun, baru hijrah 1 tahun, pengen langsung dapat kabar gembira. Balas dulu dong dosanya 10 tahun. Susah. Sabar dulu. Mau langsung baru hijrah, mau langsung sukses. Mau langsung hijrah, mau langsung hidup bahagia. Allah uji dulu, bukan di surah 29 ayat kedua, sebelah kiri di tengah bawah. Apa kata Allah? Apakah manusia akan mengira, berkata begitu saja kami telah beriman, aku udah hijrah nih, aku udah beriman, sebelum kami uji. Uji dulu, bos. Baru kita lulus hijrahnya kita. Diuji dengan uji apa tadi? Tadi di surah 2 ayat 155 ujian. Maka diuji. Sampai kapan lu? Sabar sampai Allah kasih kabar gembira. Sabar, tidak ada. Terus habis sabar ngapain? Sabar aja. Sabar itu apa? Bertahan. Bertahan aja dengan kondisi seperti ini. Walaupun nanti badai menghadang, ujian dan lainnya, tetap bertahan. Jangan sampai kita menjual hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-16? Nah, ini saya tahu halamannya nih, halaman 3. Karena baru di sebelah kanan paling bawah. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menjual hidayah yang sudah Allah berikan kepada dia, balik lagi. Terus. Maaf. Ini biar nggak ngantuk aja, bapak ibu-ibu nih. Tapi aja yang kaget. Mereka yang sudah dapat hidayah, terus mereka nggak kuat, nggak tahan, karena nggak bisa bersabar, mereka balik lagi dengan kebiasaan lama. Ya, mereka nggak tahan dengan hijrahnya. Kata Allah, ulaika humul muhtadun. Jangan harap mereka dikasih hidayah lagi. Jangan harap mereka dikasih hidayah lagi. Maka hati-hati. Maka tetap bertahan, tetap kuatkan. Nah, yang namanya iman, ini naik turun. Betul ya? Iman naik turun. Makanya, iman naik karena kita taat. Iman naik karena kita taat. Kita taat karena harus dipaksakan. Iman kita turun karena maksiat. Kita maksiat karena digoda setan. Nah, pertanyaannya gimana iman itu selalu naik turun? Nah, maka ketika iman kita turun, ngaji. Sekarang, ngaji nih. Kuat gak nih iman nih rasa-rasanya nih? Kuat gak nih? Kuat, pengen ngaji, pengen ngapal Quran rasa-rasanya kan? Semangat gitu kan? Tunggu 3 hari lagi. Hilang semangat itu. Makanya ngaji lagi. Ngaji terus. Makanya ngaji kayak gini harus terus. Biar iman kita naik terus. Kalaupun turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi terus. Maka harus ngaji kunci. Harus buka Quran. Biar kita semangat, biar hidup kita tenang. Makanya kenapa sulit gak sabar? Karena gak ada ngecas. Tapi kalau udah ngecas iman, insya Allah sabarnya akan terus bertahan. Begitu ya Bu ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah janji akan diganti dengan yang lebih baik. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dibenci sama Allah, Allah itu akan janji akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, pasti akan didatangkan. Nah, masalahnya iman kita ini kan belum kuat akan hal itu. Makanya bagaimana biar iman kuat? Yaitu ngaji tadi. Dengan Al-Quran akan menguatkan hati kita. Karena Al-Quran ini akan memberikan kita furqan. Furqan itu artinya sesuatu yang kita dapat bedakan. Mana yang salah, mana yang benar. Atau mana yang benar dan mana yang kelihatan benar. Yang beda kan, yang sulit kan mana yang benar dan mana yang kelihatan benar. Nah, maka hanya dengan Quran saja kita dapat membedakan itu. Nah, masalah rezeki itu sudah Allah jamin. Semua rezeki itu sudah Allah jamin, sudah Allah tetapkan. Jangan pernah takut. Ya, dengan kita meninggalkan satu customer demi ya sesuatu yang kita tahu itu salah, insya Allah Allah bakal ganti.
dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu yang harus kita yakini. Harus kita yakini kuat-kuat. Ya. Nah, masalah niaga lagi tadi, nah hati-hati, jangan sampai kita ingin membuat orang lain senang, tapi kita menyakiti Allah. Maka jangan sampai justru hijrah kita ini mendatangkan, buka surah ke-6 ayat ke-44. Surah 6 Al-An'am ayat ke-44 di sebelah kiri paling bawah. Boleh ibunya yang baca? Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ketika Allah sudah ingatkan jangan ambil harta seperti itu, dan kita melupakan peringatan itu, aku kasih apa yang kau mau. Justru kubukakan rezeki kau lebar-lebar. Justru dapat, justru banyak harta. Tapi setelah itu ketika kau bergembira banyak justru hartanya, akan disiksa tiba-tiba dan kau akan jatuh lagi. Na'udzubillah. Apa peringatan Allah? Bukan di surah 2, surah Al-Baqarah ayat ke-188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Padahal kau tahu itu salah, tapi masih aja dimakan duit itu. Maka siap-siap. Ku kasih memang semua harta, siap-siap ku siksa kau, kata Allah. Kalau memang masih berani makan seperti itu. Itu peringatan dari Quran. Bukan kata saya ya, kata Al-Quran. Kalau terima silakan, kalau tak terima, Al-Quran tak terima. Nah, jadi saya cuma bukakan ayat. Saya datang ke sini hanya membukakan ayat-ayat saja. Bukan saya yang pintar, bukan saya yang hebat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah datangnya dari Quran, jangan ragu sedikit pun, hantam aja. Kalau memang Allah perintahkan, kita jalankan. Ya, ketika Allah buat kita susah, ketika kita menjalankan Al-Quran, protes sama Allah. Ya Allah, engkau yang perintahkan, kenapa hidupku makin susah? Padahal aku sedang taat dan menjalankan perintahmu, ya Allah, ganti rezekinya. Minta sama Allah. Allah yang perintahkan, kita yang jalankan. Tak mungkin Allah telantarkan kita. Insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku telah menonton video Hapus Riba ini sampai akhir. Sebagai penutup video, saya ingin membacakan kembali satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk supaya kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Al-Quran itu pula terdapat penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan hasilnya adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Orang yang baca Al-Quran, kehidupannya tentu berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Pada ayat yang lain dijelaskan pula bahwa orang yang hidup berdasarkan petunjuk Al-Quran akan mendapatkan hidup yang sukses dan bahagia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Demikian video Hapus Riba hari ini. Saya Sutrisna Nur Humaydi, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video Hapus Riba berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.